Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Abi Utomo dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi program yang saya buat, yaitu materinya User Management System. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan pada modul config-nya. Jadi yaitu menggunakan config untuk menyimpan konfigurasi aplikasinya ya. Kemudian itu menggunakan secret key yang saya beri nama network programming. Kemudian saya memakai database dari SQL Alchemy. Kemudian saya sesuaikan dengan konfigurasi dari repository yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada CSRF token, yaitu IET 2023 untuk melindungi dari serangan CSRF. Kemudian lanjut ke modul database. Ini modul database yaitu fungsinya menyiapkan database ini untuk membuat tabel berdasarkan model yang didefinisikan. Jadi untuk melihat tabelnya kita bisa lihat di sini ya. Database, User Management System. Jadi itu bakal muncul di sini. Nah, oke lanjut. Kemudian di modul model, yaitu kelas user, dia menyimpan informasi seperti pengguna, username, password, full name, dan status. Kemudian untuk kelas user group, ya ini fungsinya menyimpan informasi tentang grup pengguna. Kemudian user group membership, yaitu menyimpan hubungan antara pengguna di dalam grupnya. Terus yang terakhir ada kelas activity log. Nah, ini untuk menyimpan aktivitas pengguna yang sebelumnya sudah digunakan, yaitu kayak registrasi pengguna, update pengguna, dan menghapus pengguna dan lain-lain. Kemudian lanjut ke modul app. Nah, di sini tuh ada CSRF token yang mana nanti untuk ditaruh di auto-resin di aplikasi Postman. Kemudian saya lanjut ke endpoint untuk login untuk register operator. Jadi di sini kita register operator ya dengan memasukkan password, username, dan full name serta statusnya aktif. Nah, nanti setelah didaftarkan di register, dia akan memunculkan seperti username register successfully, sukses. Nah, nanti setelah itu kita pakai login, akan memunculkan akses token untuk mengakses si operator tersebut, si operator sendiri, dan tidak bisa mengakses yang dipergunakan oleh admin. Kemudian
kita lanjut ke endpoint admin. Nah, di sini saya menggunakan login akun default, yaitu dengan username-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian di sini ada endpoint login, yaitu untuk menampilkan akses token milik administrator. Kemudian dilanjutkan dengan membuat user, yaitu untuk membuat pengguna baru. Kemudian read user, yaitu dalam metode get untuk menampilkan user yang telah dibuat. Kemudian yaitu update user dengan metode put. Metode put ini untuk mengedit atau mengupdate username, ya, user yang telah dibuat tadi. Kemudian ada delete user. Delete user ini untuk menghapus user. Kemudian kita juga bisa mencari user dengan berdasarkan full name-nya atau username-nya. Kemudian admin juga bisa membuat user group, yang dimana user group ini nantinya akan dijadikan user group membership untuk memasukkan user-user yang telah dibuat tadi ke dalam grup. Jadi seperti ini endpoint-nya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, dia ini akan menambahkan pengguna tersebut ke dalam grup. Kemudian yang terakhir itu ada endpoint activity logs, yang dimana endpoint ini akan mencatat seluruh perubahan apapun yang terjadi oleh user maupun user group. Jadi dia akan menampilkan seperti ini timestampnya, yaitu kapan diubahnya, seperti itu. Kemudian saya akan mengimplementasikan atau menjalankan kode ini di aplikasi Postman. Jadi yang perlu diketahui yaitu sini ada administrator dan operator, yang dimana seorang admin dia bisa mengakses semua endpoint yang ada di program ini. Sedangkan operator dia hanya bisa mengakses untuk diri dia sendiri. Operator tidak bisa mengakses untuk endpoint si administrator. Oke, langsung saja saya akan mengimplementasikan endpoint untuk admin. Di sini kita masukkan username-nya admin, passwordnya admin, kita login. Nah, di sini dia akan menampilkan akses token untuk si administrator. Kita taruh di authorization bearer token, kita tempel di sini. Oke. Nah, sekarang di sini nih sudah admin ya. Nah, admin ini dia yang seperti saya bilang tadi, dia bisa mengakses endpoint semua ini. Kemudian sedangkan operator, sini saya akan membuat operator. Statusnya aktif ya. Nah, oke.
operator berhasil dibuat, setelah itu kita login untuk mendapatkan akses tokennya. Nah, akses token ini untuk mengakses si operatornya. Biar token set. Oke, kemudian kita balik lagi ke admin. Nah, di sini saya akan coba menambahkan user di admin. Tambahkan user. Oke. Oh, username telah dipakai. Berarti kita ganti. Nah, user create sukses. Nah, jadi si admin ini dia bisa mengakses semua yang ada di sini ya. Research, buat ngedit. Kemudian kita coba di operator. Oke. Kita samakan saja seperti tadi ya. Nah, di sini dia akan memunculkan pesan not authorized untuk membuat user. Jadi si operator ini dia nggak bisa mengakses untuk membuat user tersebut. Jadi untuk membuat user ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Nah, si operator ini dia hanya bisa kepada dirinya sendiri. Nah, seperti melihat dirinya sendiri seperti ini. Nah, jadi si operator ini dia hanya bisa melihat diri dia sendiri. Nah, apakah dia bisa melihat? Oh ya, dia juga sorry. Nah, dia kan cuma bisa melihat dirinya sendiri. Berarti si operator nih nggak bisa kan ngelihat si user yang udah dibuat di administrator tadi. Nah, dia akan memunculkan no authorized untuk melihat user. Jadi kesimpulannya itu pada implementasi kali ini termasuk autentifikasi JWT, CSRF dan login aktivitas berdasarkan peran admin dan operator. Jadi sistem ini memungkinkan untuk admin mengelola user dan grup, sementara operator itu hanya dapat mengelola profil dia sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.